Allahumma shalli ala Muhammad. Kita mengaku bahwa kita ini cinta Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pencintaan kepada Rasulullah terdapat kenikmatan-kenikmatan tersendiri yang apabila kita menjalaninya, kehidupan berjalan seperti biasanya. Di dalam kehidupan kita terdapat problematika keadaan. Di dalam kehidupan kita terdapat berbagai macam hal-hal yang dapat membuat kita putus asa akan diri kita. Hampir-hampir kita sudah tidak punya pemikiran kembali. Itu banyak terjadi pada sahabat-sahabat kita. Itu banyak terjadi pada saudara-saudara kita. Tapi kalau kita mengaku cinta dengan Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memiliki Rasulullah. Di dalam hati kita ada Rasulullah. Di dalam pikiran kita ada Rasulullah. Dari lisan kita Allah masih memberikan kemuliaan kepada kita untuk menyebut nama Muhammad. Dan Allah masih memberikan kemuliaan kepada kita, karunia untuk mendengar nama Muhammad dari telinga kita. Pergunakan telinga yang diberikan oleh Allah, pendengaran yang diberikan oleh Allah. Daripada pendengaran, kita dengarkan nama Muhammad. Bukan hanya di majelis ini saja. Bukan hanya di majelis ini saja. Tapi yang lebih penting, ikhwani wa akhwati, isma'u nida Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang paling penting kita dengar. Ketika suara azan dikumandangkan, bukankah menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah di situ disebut nama kekasih kita? Bukankah di situ disebut nama pecinta, orang yang paling kita cintai dan kita pengakunya? Hendaknya bagi seorang pecinta, hendaknya bagi seorang yang mengaku cinta, apapun yang dikerjakannya, apapun yang dilakukannya, apapun yang sedang dalam keadaan darurat atau tidak darurat, dengarkan. Dengarkan. Ini yang dikumandangkan, di dalamnya ada nama, di mana nama tersebut aku mengakuinya untuk mencintainya. Aku mengaku untuk mencintainya. Tetapi ikhwani, cinta itu ada tahapannya, ada pembelajarannya. Langkah awal adalah mendengarkan suara azan. Adalah mendengarkan suara azan, kemudian menjawabnya dengan jawaban-jawaban yang sempurna. Ketika suara azan dilantunkan di hadapan kita, kita lebih mementingkan dunia kita. Kita lebih mementingkan apa yang ada di hadapan kita. Kita lebih mementingkan tamu kita. Kita lebih mementingkan saudara kita. Kita lebih mementingkan obrolan kita. Kalau perempuan lebih mementingkan masakan mereka, lebih mementingkan televisi mereka, lebih mementingkan HP mereka,
Begitu pula laki-laki lebih mementingkan isi WhatsApp mereka. Bagaimana dengan azan yang di dalamnya ada nama Muhammad disebutkan? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang mana suara azan ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada malaikat Jibril, langsung kepada baginda Nabi Muhammad, diajarkan kepada para sahabat, dan seorang sahabat pertama kali yang mengumandangkan azan seperti yang antum ketahui adalah sahabat Bilal. Terus sampai sekarang. Ikhwani, saudaraku, sahabatku, temanku, ketahuilah hari ini kita bersyukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah. Kita ucapkan ribuan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita, atas karunia yang telah diberikan kepada kita, yang mana kita tidak mampu untuk menggantinya daripada kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita secara sempurna. Tidak. Kesempurnaan dari kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, kita terima seutuhnya. Sehingga apabila kita tidak menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kita tergolong daripada orang-orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat. Apa kenikmatan Allah? Panca indera yang diberikan kepada kita. Wujud kita sebagai seorang manusia. Adanya di dalam hati kita keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada baginda Nabi yang mulia. Kita dijadikan orang yang beragama Islam. Kita memiliki seorang nabi yang paling mulia. Itu kenikmatan yang paling hebat yang tidak diberikan oleh siapapun kecuali memang orang-orang itu pilihannya Allah. Dan alhamdulillah kita semua pilihannya Allah. Kalau tidak pilihannya Allah, kita nggak mungkin beragama Islam. Kita kira bahwa kita ini terlahir dari agama, langsung masuk agama Islam begitu saja, tidak. Tapi karena Allah memiliki keinginan, Allah memiliki iradah bahwa kamu terlahir dari keluarga muslim. Coba kalau kamu terlahir dari keluarga orang yang non muslim, belum tentu kamu beragama Islam. Tapi karena iradahnya Allah, ini kenikmatan tersendiri yang wajib kita syukuri. Dan salah satu hak di antara hak-hakul muslim tentang syariat-syariat agama yang harus kita pegang. Di situ ada suara adzan. Di situ ada sholawat yang dikumandangkan. Di situ ada nama seorang nabi yang kita mengakuinya. Kita mengakuinya. Ketika saya tanyakan, mana pecinta Mustafa? Semua mengangkatkan tangannya. Kita mengakuinya secara zahir bahwa beliau adalah orang yang saya cintai. Malam ini, mulai dari malam ini, wujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya Allah, saya bersyukur kepada Engkau ya Rabb, bahwa Engkau telah menciptakan aku sebagai seorang manusia, dan Engkau menciptakan aku dalam golongan orang yang Engkau ridhoi insyaallah. Digolongkan sebagai orang-orang yang insyaallah diselamatkan oleh Allah dengan berkibar di bawah naungan kibaran bendera agama Islam. Selamat dunia akhirat. Apapun problematika yang saya hadapi sekarang ini, yakin di akhirat nanti akan terselamatkan oleh di bawah agama Islam. Di situ suara adzan, nama nabiku disebut. Di dalam suara adzan, nama kekasihku disebut. Di dalam suara adzan, nama orang yang aku cintai dan Engkau perintahkan kami untuk mencintainya pun disebut. Bagaimana kita tidak hendak mendengarkannya?
Mulai malam ini ikhwani, kita bersyukur kepada Allah dan kita dengarkan lantunan-lantunan suara adzan. Bukankah telah ada hadis baginda Nabi Muhammad? Sudah ada hadisnya Rasulullah. Sudah muncul berapa kali tentang hadisnya Rasulullah ini, bahwa kelak daripada tanda-tanda hari kiamat, kaum muslimin tidak mendengarkan suara adzan dan kita rindu dengan suara adzan. Kaum muslimin tidak mendengarkan kembali lantunan-lantunan ilahi dan kita rindu dengan lantunan-lantunan ilahi. Ini waktu sudah mendekati. Ini God, ini adalah waktu-waktu yang sudah sempit untuk kita kaum muslimin, sudah sempit untuk kita kaum mukminin. Dari sekarang, kapan lagi kita perkuat cinta kita kepada Rasulullah? Tumbuhkan untuk diri kita, anak kita, jangan sampai lepas dari benderanya Nabi Muhammad. Dan ketika disebutkan nama Rasulullah di hadapan kita langsung berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal tersebut. Al-bakhil, orang yang paling bakhil, orang yang paling kikir. Alladzi man dzukira indahu wa lam yusalli alaih. Bahwa orang yang aku disebutkan namaku di depannya, sedangkan dia tidak bersalawat kepadaku. Semoga kita dijauhkan daripada itu. Dan ketika kita mendengarkan nama beliau disebutkan, atau laqab beliau disebutkan, maka kita langsung mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita ucapkan bukan hanya dari ucapan lisan kita, tapi kita ucapkan dari ucapan hati kita yang mendalam, dengan rasa cinta dan kerinduan yang sangat dalam, sehingga dengan karunia-Nya Allah kembali. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Sebab semua yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, baik atau buruk, baik atau buruk yang terjadi pada diri kita, baik atau buruk yang terjadi pada diri kita, adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak. Semuanya itu nikmat. Jangan sampai mengatakan bahwa ini bala, jangan sampai mengatakan bahwa ini musibah, jangan sampai mengatakan bahwa ini bencana. Tapi itu semua adalah kenikmatan yang berupa tersebut. Berupa seperti itu. Kenikmatan. Jangan sampai kita menyebutkan sesuatu yang buruk terhadap Allah. Ini adalah bala dari Allah. Lah, ini kenikmatan yang berupa bala. Kita harus mensyukuri. Kita punya hutang. Bukan sebuah bencana untuk kita, tapi itu kenikmatan dari Allah tersendiri bagi kita, agar kita ingat kepada Allah. Kita punya permasalahan apapun, entah itu dengan suami, entah itu dengan istri, jangan mengatakan bahwa ini adalah dosa saya dan ini begini-begini, tidak. Tapi ini kenikmatan dari Allah yang berupa pelajaran untuk kami, untuk kita, dalam bentuk yang berbeda. Anggap semua itu nikmat semuanya. Jangan mengatakan kesihan begini. Lah, ada nikmat. Ada nikmat. Termasuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad adalah kenikmatan yang teragung yang diberikan Allah kepada kita. Kita masih punya lisan, kita masih bisa berucap, masih bisa berkata. Pergunakan lisan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah. Jangan sampai kita mengucapkan perkataan-perkataan buruk dengan teman, dengan saudara, dengan siapapun. Allah, jangan sampai kita. Apalagi berbicara tentang masalah hasud. Apalagi berbicara tentang masalah kesombongan. Allah, hati-hati dengan lisan kita. Sesungguhnya lisan kita nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan, apapun yang kita ucapkan, pandangan mata kita, apapun yang kita pandang, kita cuma hanya mengharap ridhonya Allah dan ampunannya Allah serta rahmatnya Allah. Karena itu berhati-hati. Ikhwan, ini sudah mendekati hari-hari akhir. Hari-hari di mana zaman akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan bertemu kelak di padang mahsyarnya Allah bersama dengan mereka seluruh umat manusia yang pertama kali diciptakan sampai terakhir. Karena itu dari sekarang
Kita olah diri kita. Kita jadikan diri kita menjadi umat yang terbaik pada zaman ini. Lebih-lebih insya Allah semuanya dari golongan majlis mana saja. Tafadhalu, kibarkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi tetap tegakkan sholat. Jangan hanya bersolawat, tetap tegakkan sholat. Kemudian perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Jangan hanya pinter sholawat tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau perlu belajar meskipun sudah tua. Jangan malu dengan yang kecil. Belajar, belajar, belajar. Untuk apa? Untuk bisa dekat dengan Allah dan Rasulullah. Bukankah Al-Quran yang membawa Rasulullah kekasihmu? Bukankah Al-Quran yang mengemban Rasulullah kekasihmu? Sesungguhnya Rasulullah khuluquhul Quran. Seperti yang disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka Sayyidatuna Aisyah menjawab khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Bukankah Rasulullah adalah Al-Quran? Akhlaknya termuat dari Al-Quran. Kita baca Al-Quran, yang mana Al-Quran dari kalamullah. Kita nikmati dari pembacaan itu. Jangan sampai lupa, paling tidak 1 hari 3 ayat. 1 hari paling tidak 3 ayat. Kalau bisa lebih 10 ayat. Kalau bisa 1 makro. Kalau bisa 1 juz. Kalau bisa, fadhol, terserah. Jangan tinggalkan Al-Quran. Pegangan kita zaman-zaman akhir ini cuman sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sholat jangan sampai ketinggalan. Al-Quran kalamullahil qadim. Al-Quran jangan sampai ditinggal ya Allah. Zaman sekarang ini Al-Quran banyak jadi pajangan ya Rob. Jangan sampai ditinggal. Kesian. Kesian siapa? Kesian kita. Bukan kesian Al-Qurannya. Kesian kita. Kalau nggak bisa baca, belajar. Jangan cuma seneng sholawatan tok. Jangan cuma seneng hadrohan tok. Jangan cuma seneng majlisan tok. Tapi Al-Quran itu yang paling penting. Kalau perlu belajar, cari guru-guru Al-Quran. Cari ustadz-ustadz yang bisa ngajari tajwidnya, tartilnya. Jangan sok ya hanu jadi orang yang pinter, yang kemana-mana, vokalis dipanggil kemana-mana, pinter baca qasidah, tapi Al-Quran kosong. Pinter ceramah, Al-Quran kosong. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min, fahada kalamullah. Ini adalah kalamnya Allah, yang mana apabila kita membacanya kita pasti akan mendapatkan pahala. Jangan malu untuk belajar. Jangan malu untuk belajar. Yang tua belajar. Yang muda lebih giatkan lagi belajarnya. Kemudian ajarkan kepada anak-anaknya. Ajarkan kepada keturunannya. Sebab kalian pasti nanti akan ditanya. Dan Al-Quran dapat mensyafaati kita semua. Fi yaumil qiyamah. Yang keempat. Agar kita bisa selamat nanti dari fitnatuz zaman. Fitnatuz zaman. Yang pertama, salat. Yang kedua, sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Al-Quran. Yang keempat, birrul walidain. Birrul walidain. Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tuamu. Siapa lagi pegangan kalian kalau bukan orang tuamu? Mereka yang apabila berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dan pasti. Itu janjinya baginda Nabi Muhammad. Tidak ada doa yang tertolak dari kedua orang tua. Lebih-lebih seorang ibu. Pasti apabila sudah mengangkatkan tangannya, dia pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal tergantung, mintalah doa yang terbaik. Mintalah doa yang terbaik dari kedua orang tuamu. Mintalah doa yang terbaik dari kedua orang tuamu. Apabila kedua orang tuamu telah wafat, maka doakanlah mereka. Apabila kedua orang tuamu telah tiada, maka angkatlah tangan untuk mereka. Apabila kedua orang tuamu sudah tidak berada di sisimu, maka tengadahkan kepalamu untuk mereka, untuk kebahagiaan mereka di alam baka mereka. Yang kelima, didiklah keturunanmu. Didiklah keturunanmu, anak-anakmu,
anak-anakmu, cucumu. Jangan sampai kau biarkan anak-anakmu itu bermain sembarangan. Kamu selamat, anakmu lari ke sana, anakmu lari ke sini. Allah, kelak yang akan ditanya adalah ayahnya. Kelak yang akan ditanya adalah ayahnya. Ini anaknya siapa kalau di dunia? Kalau di dunia, ketika kita lihat anak-anak itu Masya Allah, pasti yang akan ditanya ini anaknya siapa? Bukan nama anaknya, tapi ayahnya. Jaga anak-anak kalian. Jagalah anak-anak kalian dari pergaulan bebas, dari narkoba, dari miras, dari perjudian, atau dari hal-hal yang membuat Rasulullah SAW sedih, yang tidak pantas disebut sebagai seorang muslim, yang tidak pantas disebut sebagai seorang mukmin. Kita ajarkan anak-anak kita untuk berpegangan dengan Al-Quran, berpegangan dengan baginda Nabi Muhammad, berpegangan dengan para ulama-ulamanya Rasulullah yang benar di jalannya Allah dan di jalannya Rasulullah. Pegang anak-anakmu, jangan dilepaskan. Sebagaimana ceritanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Al-Habib Ali dari usianya 0 hari, 1 hari, sampai usianya 14 tahun, beliau tidak dilepaskan tangannya oleh ayah beliau, yaitu Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, dari tangan ayah beliau. Kemana-mana gandeng oleh ayah. Agar apa? Anaknya tidak belok kanan, belok kiri. Lihat pergaulan zaman sekarang ya ikhwani. Wahai ayah, wahai ayah-ayah, wahai suami-suami, pergaulan zaman sekarang ini sudah merusak otak anak-anak kita. Sudah merusak otak anak kita dengan model Android, dengan model televisi, dengan model apapun. Syaitan berusaha untuk merusak kehidupan, pola pikir, akhlak anak kita. Bahkan zaman sekarang ini banyak kita lihat dari anak-anak kita sendiri sudah berani sama orang tuanya. Sudah berani membangkang orang tuanya. Karena apa? Karena didikan-didikan syaitaniah sudah masuk dalam hati mereka dan dalam pikiran mereka. Karena itu ya ikhwani, didik dari sekarang. Kapan lagi? Serahkan sama orang-orang yang ahli. Orang-orang yang tahu tentang agama. Orang-orang yang tahu dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga anak-anak kita tertata. Siapa tahu kelak mereka akan mendoakan kita. Meskipun kita selaku orang tua tidak, kita memang butuh doa mereka sebagai wujud rasa terima kasih. Tapi kita selalu mengatakan kita enggak butuh. Cukup anaknya mau berpikir dengan diri kita. Paling tidak anak-anak kita bisa menata kehidupan mereka di masa depan. Yang mana masa depan naudzubillah banyak sekali minal mukasyifin, dari ahli-ahli kasyaf, dari aulia-aulia kita yang mereka mengatakan masa depan akan lebih dan lebih dan lebih dan lebih dahsyat daripada sekarang ini. Lebih dan lebih dan lebih dan lebih dahsyat daripada sekarang ini. Kalau tidak kita tata dari sekarang. Apapun itu keadaannya. Jangan kita berpikiran masalah ekonomi. Jangan kita berpikiran masalah rezeki. Yang memiliki ekonomi dan rezeki adalah Allah. Yang memiliki ekonomi dan rezeki adalah Allah. Tapi kita berusaha. Bukan berpikir, kita berusaha. Bukan menentukan, kita berusaha. Yang menentukan rezeki adalah Allah. Yang menentukan rezeki adalah Allah. Kita cukup berusaha semampu kita. Kita dapat alhamdulillah. Tidak dapat kita tetap bersyukur alhamdulillah. Kita beruntung alhamdulillah. Kita rugi alhamdulillah. Semuanya serba alhamdulillah, karena itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha agung serta maha pemurah.
Kita serahkan semua urusan kita dengan Allah Subhanahu. Kita pasrahkan semua urusan kita dengan Allah Subhanahu. Kita lihat bagaimana cerita seorang putri Nabi, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dia seorang putri manusia terbesar akan kemuliaannya, manusia teragung akan kemuliaannya, di mana manusia tersebut adalah kecintaan, kekasih dari Zat yang Maha Mulia Allah Subhanahu wa taala. Memiliki seorang putri. Sayyidatuna Fatimah bukan orang kaya. Sayyidatuna Fatimah bukan orang yang berada. Sayyidatuna Fatimah bukan orang yang memiliki rumah yang seperti kita tinggali sekarang ini. Kita tinggal di rumah kayak gini aja, kita banyak mengeluh. Perhatikan bagaimana putri Nabi baginda Nabi Muhammad. Banyak cerita, periwayatan tentang beliau Sayyidatuna Fatimah. Dan alhamdulillah kemarin miladnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sayyidatuna Fatimah hidup kalau zaman sekarang ini, kalau bisa kita katakan di bawah RSSS. Bukan rumah sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Tapi beliau tetap mensyukuri kehidupan beliau. Dengan membawa 4 anak beliau. Bersama dengan seorang suami, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala. Menantu Rasulullah, Amirul Mukminin, panglima terbesar pada zamannya, yang disebut sebagai Asadullah, disebut sebagai Saifullah, yang memiliki pedang Dzulfikar, Sayyidina Ali, yang pernah beliau Sayyidina Ali terkena penyakit mata, mendapatkan ludahnya Rasulullah, dan beliau setelah mendapatkan ludahnya Rasulullah tidak pernah sakit mata seumur hidupnya. Manusia yang paling berani pada zamannya, yang berhadapan langsung dengan musuh-musuhnya, tetapi mampu menahan emosinya dan hawa nafsunya ketika hendak membunuh musuhnya dan musuhnya meludahinya. Sayyidina Ali. Kemudian putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, yang terkenal dengan nama agung beliau Az-Zahra, yang berarti sebuah bunga, yang memenuhi keharumannya. Kecantikannya tak sebanding dengan kecantikan seluruh wanita yang ada. Setiap manusia yang memandangnya pasti akan langsung menundukkan kepalanya, karena enggan dan segan di hadapan beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Memiliki banyak lagap-lagap atau gelar-gelar yang disandangkan kepada beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kedermawanannya, meskipun dalam kehidupan perekonomian yang sangat-sangat minim. Saya mengatakan sangat-sangat minim karena memang nyata. Banyak sekali periwayatan-periwayatan bagaimana kehidupannya. Datang kepada baginda Nabi ayahandanya beliau dengan satu kali Sayyidatuna Fatimah mengeluh kepada ayahnya, yang selama seumur hidup beliau tidak pernah mengeluh kepada ayahnya. Sayyidatuna Fatimah datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, wahai ayahku yang mulia, perhatikan. Seorang anak datang kepada ayahnya, bukan hanya memanggil ayah atau bapak,
tetapi dengan sanjungan-sanjungan. Karena memang pantas seorang ayah mendapatkan sanjungan dari anaknya. Wahai ayahku yang mulia, kekasih Allah yang maha mulia, pemilik dunia dan seisinya. Ikhwani, kita bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang. Anak zaman dahulu, di zaman kita, bertemu dengan ayah dan ibu cium tangan, bahkan ada yang cium kaki, itu zaman dulu. Zaman sekarang, ayah ketemu sama anak seperti teman, cium tangan saja tidak. Cium tangan saja tidak, seperti teman. Gimana keadaannya, Pak? Itu banyak terjadi. Saya lihat sendiri. Zaman dulu dan sampai sekarang kita didik anak-anak kita untuk mencium tangan kita. Pelajaran, pengajaran dari seorang ayah kepada anaknya. Paman kepada keponakan, begitu pula. Kadang keponakan sama pamannya seperti teman, seperti sahabat, atau bahkan seperti musuh. Ini yang terjadi pada zaman sekarang. Zaman dahulu tidak diajarkan bagaimana seorang anak, bagaimana seorang keponakan. Begitu pula Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dengan beliau, baginda Nabi yang mulia, betul-betul menghormati. Betul-betul menghormati. Wahai ayahku yang mulia, sejak aku lahir hingga sekarang, dalam keadaan sadarku, aku belum pernah mengeluh kepada engkau. Dan kini anakmu Fatimah Zahra datang mengeluh kepadamu. Aku sudah capek. Sayyidatuna Fatimah merasakan capek karena pekerjaan yang diembannya. Pagi mengurus anak-anaknya, mencuci baju suaminya, membuatkan masakan untuk suaminya, belum mengambil air dari sumurnya, belum kemudian ikut mencarikan nafkah untuk suaminya. Aku minta. Sayyidatuna Fatimah hanya meminta. Sebab mengeluh ini dilanjutkan dengan meminta. Satu pembantu yang bisa membantuku. Rasulullah SAW, ayahanda beliau, seorang ayah, figur seorang ayah, yang diberikan bukan pembantu, bukan memanjakan anaknya, bukan memanjakan anaknya, tapi memberikan pelajaran. Kamu ingin membantu atau ingin yang lebih daripada pembantu? Saya ingin yang lebih daripada pembantu. Apabila engkau membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian kamu sempurnakan dengan Allahu Akbar kabira dan seterusnya sekali, dan engkau membacanya sebelum engkau tidur, maka seumur hidupmu engkau tidak akan merasa capek dan lelah karena pekerjaanmu. Pelajaran yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad kepada putri beliau. Dibaca. Alhamdulillah, Sayyidatuna Fatimah tidak merasakan lelah dan capek kembali. Dan sejak itu tidak mengeluh. Untuk yang kedua kalinya kepada baginda Nabi Muhammad. Sayyidatuna Fatimah enggak punya gelang. Seperti gelangnya wanita-wanita zaman sekarang. Sayyidatuna Fatimah tidak memiliki lipstik seperti lipstiknya ibu-ibu zaman sekarang. Sayyidatuna Fatimah tidak memiliki bedak seperti bedaknya wanita zaman sekarang, apalagi model Korea. Enggak punya. Bedaknya wudu.
Lipstiknya memperindah ucapan di depan suami. Tidak mengatakan ah kepada suami. Tidak mengatakan ucapan-ucapan kotor kepada suami. Tidak ada rasa marah dan emosi dengan suami. Lipstiknya. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Celak beliau. Celaknya adalah menundukkan mata dari pandangan laki-laki lain. Celaknya Sayyidatuna Fatimah. Gelang yang ada di tangan Sayyidatuna Fatimah adalah tasbih untuk berzikir kepada Allah dan mencegah tangannya dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidatuna Fatimah. Sehingga beliau pantas, Sayyidatuna Fatimah, mendapat peringkat tertinggi daripada wanita penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ringkasan dari apa yang saya ucapkan, ayo tumbuhkan motivasi kembali kepada diri kita. Jangan sampai kita lepas dari tali-tali baginda Nabi Muhammad dengan rasa cinta kita yang sudah kita pupuk. Kita sudah mulai memupuk rasa cinta dengan Rasulullah. Kita sudah mulai menanam, menebar benih-benih cinta kita kepada Rasulullah. Jangan sampai hilang dengan maksiat kita, dengan perbuatan maksiat kita, sehingga kita tidak memiliki rasa rindu kembali kepada Rasulullah. Kita tidak memiliki rasa cinta kembali dengan Rasulullah. Dan dengan memupuk ini, langkah-langkahnya telah kami jelaskan tadi. Mudah-mudahan apa yang telah kita pupuk dan apa yang telah kita tebarkan daripada benih-benih cinta ini kepada Rasulullah, mudah-mudahan akan semakin tumbuh tinggi sampai kepada tujuan kita, yaitu perjumpaan dengan baginda Nabi Muhammad, sampai dengan perjumpaan kita dengan Rasulullah Muhammad, sampai dengan apa yang diharapkan oleh kita di masa kehidupan kita, yaitu kita mendapatkan syafaat.